Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, pada kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya kita mengisi lembaran peer review untuk karya ilmiah. Nah, peer review ini biasanya digunakan ketika kita ingin menilai rekan sejawat kita untuk melakukan proses kenaikan jabatan fungsional. Dan ini adalah salah satu syarat yang wajib yang harus ada ketika ingin melampirkan persyaratan-persyaratan untuk kenaikan jabatan fungsional. Pertama-tama kita lihat di sini ada isian judul jurnal ilmiah ya atau artikel. Nah, judul ini kita isikan dengan judul publikasi dari rekan kita yang ingin kita review ya. Di sini saya ambil contoh misalnya jurnal saya sendiri ya. Nah, judulnya adalah yang bagian atas ini ya. Jadi silakan rekan-rekan boleh mengkopikan judulnya lalu ditaruh ke bagian judul jurnal ilmiahnya. Lalu jumlah penulisnya. Nah, untuk jumlah penulisnya kita bisa lihat di bagian bawahnya ada satu penulis, dua penulis, atau bahkan mungkin ada yang 3 penulis, bahkan sampai lebih dari 3 penulis. Jadi kita lihat saja sebagai contoh di sini hanya ada 2 penulis, ya artinya kita isikan di sini jumlah penulisnya ada 2. Kemudian status pengusulnya. Status pengusulnya ini apakah penulis pertama atau penulis keberapa atau penulis korespondensi. Nah, saya ambil contoh sampel di sini, misalnya saya ingin mereview Nur Alamsyah. Sedangkan Nur Alamsyah di sini kalau kita lihat adalah penulis pertama. Jadi kita isikan pada lembar, kita tuliskan di sini adalah penulis pertama. Nah, kemudian yang kita isikan adalah identitas jurnal ilmiah. Mulai dari nama jurnalnya. Ya. Nama jurnalnya kita bisa lihat pada bagian atas biasanya di situ ya. Di situ ada nama jurnalnya. Atau ketika kita mendownload jurnalnya dalam versi PDF ya, di sini juga ada nama jurnalnya. Kalau di sini contohnya misalnya jurnal Nuansa Informatika. Nah ini kita bisa salin lalu kita masukkan ke bagian nama jurnal. Lalu nomor ISSN. Untuk nomor ISSN biasanya juga akan tercantum di bagian atas dari publikasi kita ya. Nah, di sini ada 2 jenis biasanya ISSN-nya, apakah yang versi P atau cetak atau mungkin yang versi E ya, versi elektroniknya. Biasanya yang kita isikan itu adalah yang versi elektroniknya. Oke. Nah, kemudian volume, nomor, bulan, dan tahun. Nah, untuk identitas ini kita bisa lihat ya di jurnal kita. Volume yang kesekian, nomor sekian, bulan apa, dan tahun berapa. Ya, tinggal disesuaikan saja ya jurnal yang akan kita review. Lalu penerbit. Nah, penerbit ini biasanya ada di bagian depan ya website dari jurnalnya. Sebagai contoh misalnya di sini publishernya ini adalah Faculty of Computer Science Universitas Kuningan ya. Nah, jadi kita isikan ini ya, publishernya adalah Faculty of Computer Science Universitas Kuningan ya atau Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan. Lalu doi artikel ini jika ada ya. Nah, doi artikel ini kita juga bisa lihat di bagian depan halaman website jurnalnya ya. Bentuknya link seperti ini. Jadi kita tinggal kopikan saja, kemudian nanti tinggal dimasukkan ke bagian doi-nya. Lalu alamat web jurnal. Nah, ini silakan rekan-rekan boleh kopikan URL-nya ya. URL-nya yang ada di bagian address bar browser lalu ditaruh ke bagian
alamat web jurnal. Nah, kemudian terindeks di SchemaGo.jr, Thomson Reuters, atau mungkin yang lainnya. Silahkan rekan-rekan isikan saja sesuai dengan indeksasi daripada jurnal tersebut. Nah, kemudian di bagian bawahnya di sini ada kategori publikasi jurnal ilmiah. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa publikasi jurnal ilmiah itu terbagi menjadi beberapa kategori. Apakah jurnal ilmiah internasional yang bereputasi, jurnal ilmiah internasional, jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi, baik misalnya Sinta 6 sampai Sinta yang ke-1, atau yang lain-lainnya. Ya silahkan diceklis saja ya, sesuaikan dengan kategorinya. Nah, kemudian di bagian bawah, nah ini adalah yang pentingnya, adalah hasil penilaian peer review-nya. Di bagian sebelah kiri, di sini ada kolom komponen yang dinilai. Komponen yang dinilai ini ada 4 unsur komponen. Kelengkapan unsur isi artikel, ruang lingkup dan kedalaman pembahasan, kemudian kecukupan dan kemutakhiran data atau informasi dan metodologi, kemudian kelengkapan unsur dan kualitas terbitan atau jurnal, ya, di mana komponen yang ke A itu 10% penilaiannya, kemudian komponen yang ke B, C, dan D itu adalah 30, 30, 30. Ya, sehingga total adalah komponen yang dinilai itu 100%. Nah, kemudian di sini ada nilai maksimal jurnal ilmiahnya. Yang kita akan review, yang akan kita nilai, apakah dalam kategori internasional bereputasi, apakah hanya internasional saja, atau mungkin nasional terakreditasi, baik itu tadi Sinta 6 sampai Sinta 1, atau mungkin nasional tidak terakreditasi, dan nasional terindeks. Ya. Nah, di sini contohnya adalah yang akan kita nilai nasional terakreditasi. Nah, nasional terakreditasi di sini maksimal nilainya adalah 25. 25 ini diambil dari mana? 25 ini diambil dari, kita bisa lihat PO-PAK tahun 2019 ya. Sementara ini yang terakhir ini sebagai pedoman kita adalah yang PO-PAK tahun 2019. Untuk jurnal nasional terakreditasi Dikti, kemudian peringkat 1 dan 2, artinya Sinta 1 dan 2, itu nilainya adalah 25. Ya. Nah, kemudian untuk peringkat 3 dan 4, ini nilainya 20. Ya, Sinta 3 dan Sinta 4 nilainya 20. Lalu untuk Sinta 5 dan peringkat Sinta 6 nilainya adalah 15 ya. Jadi kelipatan 5. 15 untuk 56, 20 untuk 3 dan 4, lalu untuk Sinta 1 dan 2-nya adalah 25 maksimal. Ya. Nah, angka ini tentu nanti akan mengikuti peringkat ya. Peringkat yang akan kita nilai itu peringkatnya ada terakreditasi Sinta keberapa. Itu ya, nanti disesuaikan tentunya. Nah, kemudian di sini maksimal untuk kelengkapan unsur 2,5. Lalu untuk yang B sampai D itu 7,5. Ya. 2,5 ini adalah hasil perkalian dari 10% ya dikalikan dengan 25. Ya, jadi kalau kita bagi 4 ini 25 semua gitu ya. Kemudian 7,5 ini adalah hasil perkalian dari 30% dikalikan 25. Ya, dan begitu juga untuk yang C dan D. Nah, sekarang kita akan lihat komponen yang akan dinilai, mulai dari kelengkapan unsur artikel. Nah, untuk menilai unsur dari atau kelengkapan unsur dari isi artikel, tentu sebaiknya kita sebagai reviewer itu juga melihat template
ya, melihat template yang sudah disediakan yang ada pada jurnal tersebut, ya, apakah sudah sesuai belum ya dengan template-nya. Nah, kalau sudah oke, sudah bagus, nilai yang diperoleh kita ketik di sini, ya, kita tuliskan di sini, di mana nilai maksimalnya ada 2,5, gitu ya. Kalau misalnya kita ingin menilai maksimal, berarti di sini kita isikan 2,5. Lalu ruang lingkup dan kedalaman pembahasannya. Nah, ruang lingkupnya, apakah ruang lingkup jurnal yang dipublikasikan itu sesuai ya dengan ruang lingkup scope daripada jurnal yang digunakan untuk publikasi, gitu ya. Lalu kedalaman pembahasan. Nanti kita sebagai reviewer akan bisa melihat ketika kita download jurnalnya, kita lihat jurnalnya, lalu bagaimana pembahasannya ya pada bab 4, bab 3 atau mungkin bab 4. Bagaimana kedalaman dari pembahasan jurnal yang ada di situ. Dan dari situ nanti kita bisa melihat dengan nilai maksimal 7,5, kita akan memberikan nilai berapa. Misalnya 6,0 ya, atau bisa saja misalnya 6,5 ya, karena ini cukup bagus gitu ya, ruang lingkupnya sesuai dengan publikasinya, kemudian juga pembahasannya juga cukup dalam gitu ya, sudah bagus. Kita isikan saja nilainya di sini. Kemudian kecukupan dan kemutakhiran data atau informasi dan metodologi. Ini terkait dengan artikel-artikel yang disitasi, ya, yang disitasi pada jurnal tersebut. Artikel untuk jurnal itu biasanya minimal 5 tahun ke belakang, ya. Sedangkan untuk buku itu 10 tahun ke belakang, gitu ya. Nah, kalau lebih dari itu mungkin nilainya bisa berkurang, ya, karena sudah terlalu lama, gitu ya. Nah, silakan rekan-rekan isikan saja nilainya, di mana maksimal itu 7,5. Lalu kelengkapan unsur dan kualitas terbitan jurnal. Unsur-unsur dari jurnal itu terpenuhi tidak ya dalam jurnal yang akan kita review. Mulai dari judul, abstrak, gitu ya. Kemudian nanti ada metodologi penelitiannya, pembahasannya, hasil dan pembahasannya dan lain-lain ya. Kemudian kesimpulan, kemudian juga mungkin nanti ada daftar pustaka. Ya, jadi kita lihat bagaimana kelengkapan daripada unsur jurnal tersebut, ya. Lalu kualitas terbitan atau jurnal. Nah, ini kita bisa lihat ya pada jurnal yang akan kita nilai di situsnya atau di portalnya biasanya akan terkandung informasi dalam 1 tahun itu terbit berapa kali, gitu ya. Dalam 1 tahun terbit berapa kali. Dan nanti kita lihat pada arsipnya. Dalam 1 tahun itu sesuai nggak terbitannya dengan bulan yang sudah ditentukan oleh pengelola jurnal tersebut. Kalau sesuai, tentu nilainya bagus, ya. Kelengkapan unsurnya bagus, kemudian kualitas terbitannya juga bagus. Ini kita bisa isi misalnya dari maksimal 7,5 menjadi 6,5 misalnya, ya. Nah, sehingga di total kita akan mendapatkan nilai sekian gitu ya. Penjumlahan dari 2,5, 6,5 dan begitu seterusnya ya, tinggal dijumlahkan saja. Nah, kemudian di sini ada komentar peer reviewer. Ini adalah komentar kita. Komentar kita terkait dengan jurnal yang kita review. Yang pertama adalah tentang kelengkapan dan kesesuaian unsurnya. Nah, di sini saya sudah memiliki sampel contoh, gitu ya. Misalnya komentarnya untuk yang pertama, secara umum kelengkapan unsur isi yang ditulis dalam jurnal cukup baik. Setiap bagian dalam artikel ini juga dijelaskan dengan cukup baik atau dengan baik, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasannya. Nah, misalnya komentar kita seperti ini. Bagian pembahasan dijelaskan dengan kedalaman yang cukup baik.
dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan penelitian yang terdahulu. Nah, kemudian terkait dengan komentar kecukupan dan kemutakhiran data, ya. Nah, kita bisa lihat, kita bisa nilai dari jurnal yang akan kita review, bagaimana tadi yang di atas ya, terkait dengan kemutakhiran datanya. Jangan-jangan data yang digunakan ini sudah data-data apa di atas 5 tahun semua ya, jadi bukan data yang terbaru atau bukan data yang update gitu ya. Nah, silahkan berikan komentar di sini. Misalnya data terlalu lama gitu ya, sampel data terlalu lama. Kemudian kelengkapan unsur kualitas daripada penerbitnya. Nah, ini kita bisa lihat dari situsnya ya, dari portalnya. Ini bagaimana? Biasanya di portal itu dia akan memunculkan yang namanya template ya. Kita bisa sebagai penulis author, kita bisa mendownload template. Kemudian di sini juga ada reviewernya, ada editornya, identitas editorialnya gitu ya. Kemudian di sini juga ada fokus and scope dan lain-lain ya. Nah, semakin banyak tentu penilaian kita ya semakin baik ya, semakin bagus. Kemudian indikasi plagiasi. Nah, untuk indikasi plagiasi ini kita bisa menggunakan tools sebenarnya. Ada berapa persen indikasi terhadap plagiasinya. Tapi biasanya kalau sudah dipublikasikan, ya, apalagi yang terakreditasi, apalagi yang bereputasi, internasional bereputasi, tentu indikasi plagiasi ini tidak terlalu banyak lah ya, masih di bawah kewajaran. Kemudian kesesuaian bidang ilmu. Nah, kita lihat dosen yang kita review jurnalnya, ini sesuai nggak dengan bidang ilmunya. Gitu ya. Misalnya teman saya itu dari teknik informatika, program studi teknik informatika, sedangkan jurnalnya yang dipublikasikan itu juga sesuai dengan skopnya, ya, sesuai dengan rumpun bidang ilmunya, yaitu informatika. Jadi silahkan juga diisikan komentarnya untuk setiap komentar ya, sekitar ada 6 komentar. Nah, kira-kira demikian rekan-rekan bagaimana cara kita mengisikan lembar hasil penilaian sejawat sebidang atau peer review untuk sebuah jurnal. Terima kasih, mudah-mudahan bisa berguna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.